Sekali-sekali ini dia pengen di luar ruangan, pengen cari suasana, pengen cari yang indah-indah dulu setelah hasil pemilu kemarin. Ini dia info terkini Widya. Kalau terjadi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Walah, presiden kita itu loh, kok ya aneh-aneh loh. Lah wong jelas-jelas ngasih bintang 4 ke Prabowo. Kok membantah bila tak ada transaksi politik? Bilangnya kepala negara, ngasihnya sebelum pemilu. Lah gimana toh ini? Malah nek belum pilpres itu bukan transaksi politik. Rakyat itu ngerti, Pak Jokowi memang mungkin politisi yang cerdas, sulit untuk disaingi. Langkahnya sulit diduga, sehingga semua nggak berani ngadepin langsung. Nah, di soal pemberian gelar ini, welo-welo cetho, tahu nggak? Wes nggak lagi cetho, welo-welo. Levelnya itu loh, udah level yang sangat tinggi. Saking jelasnya transaksi politik, makanya ngasih gelar seusai pilpres. Gini deh, teman-teman tak kandani ya. Bayangkan, bila ngasihnya sebelum pilpres, begitu suara Prabowo, Gibran jadi melendek, ya presiden kan ya diketawain orang toh, malu. Mau taruhan apapun, seandainya suara kandidat 02 itu keok, jenderal kehormatan jauh dikasihkan ke ketua umum Gerindra itu. Banyak orang ngerasa loh, maunya Prabowo gandeng putra sulung Jokowi itu bikin si kepala negara belum wes kasih ucapan terima kasih. Pengen tahu ucapan terima kasih yang sudah diberikan ke Prabowo? Ya, soal bintang kehormatan itu. Kemudian ketua umum partai pendukung yang belum jadi menteri kasih kursi menteri. Yo, siapa lagi? Coba tebak. Yo, Mas Ahaye juga. Kemudian 2 tim sukses Prabowo Gibran, Prabu Revolusi dan Siti Zahra Ahnia langsung memperoleh kursi komisaris di anak perusahaan Pertamina. Gimana nggak semua orang pengen dekat presiden bila begini ini? Aku yo pengen Jano. Lah presiden kita itu apa insomnia ya? Kok insomnia toh? Amnesia deh, malah insomnia. Amnesia sejarah pribadi Prabowo Subianto ya. Lupa tentang sejarahnya di masa lalu. Lah wong pangkat terakhir bae bintang 3 loh. Bintang 3. Kok bisa nih lanjut bintang 4? Mbok sekalian bintang 7, gen pusing sekalian. Iya karena dicopot Pak Wiranto toh, nggak jadi bintang 4 yang waktu itu Panglima ABRI. Bagi yang lupa ABRI itu apa? ABRI itu TNI. Dulu namanya memang ABRI. Karena kan masih membawahi TNI dan Polri. Sekarang TNI dan Polri sudah pisah. Bila tidak kena kasus, juga mertuanya nggak diturunkan rakyat, pasti dapat jenderal penuh, bintang 4. Bila perlu malah bintang 7 tadi, pusing 7 keliling. Nggak ragu-ragu lagi. Lagian, pada 1999, usai mertua Prabowo diturunkan rakyat, kemana Prabowo? Kabur, Melayu, nggak ada juntrungnya toh. Biar dicopot dari jabatannya, dia itu ketakutan dan langsung menuju Jordania. Jenderal model apa kayak begini? Nggak punya rasa tanggung jawab sama sekali. Memangnya kita sudah lupa kejadian melarikan diri? Istri sama anaknya masih belasan tahun aja ditinggal. Apalagi rakyat. Radi gagas blas bakalane nanti. Mau bagaimanapun, Pak Jokowi ini dulu awal menjabat tahun 2014 nabrak politisi, nabrak partai demi membela rakyat. DPR dan lawan politiknya marah-marah. Namun
Karena didukung rakyat banyak, Pak Jokowi tidak ngeper sama sekali. Apa sudah pada lupa? Dulu pimpinan DPR dikuasai Golkar, PKS, PAN dan Gerindra. PDI Perjuangan, Nasdem serta PKB kalah di rebutan pimpinan DPR. Lupakah Bapak siapa saat itu yang pada bersuara di media? Bandingkan dengan sekarang, kejadiannya malah berkebalikan. Suara rakyat nyoroti perilaku tak pantas, tak etis, tak wajar. Lah kok jalan saja, belas ora digagas. Bebal kali ya hati kecil kepala negara kita ini. Apa saja ditabrak semua demi golongan dan kelompoknya. Suara-suara rakyat dicueki, termasuk teriakan-teriakan mahalnya beras. Apalagi teriakan soal hak angket, kecurangan pilpres, penggelembungan suara, serta teriakan lain. Mahasiswa juga mulai turun ke jalan, menyoroti rezim yang awur-awuran, ugal-ugalan. Rakyat tahu Pak, pemberian gelar jenderal kehormatan bukan kali ini saja. Pak Luhut, Pak BY, Pak AM Hendro Priyono, dan jenderal lainnya dapat 4 bintang alias jenderal penuh ya diberi oleh presiden. Tapi mereka semua ini dalam perjalanan tugas tidak pernah dihentikan oleh pimpinan mereka loh. Apalagi dicopot. Tidak dicopot waktu masih bintang 3. Lawong waktu 3 bintang di pundaknya Pak Prabowo dilepas. Ada surat pemberhentian dan ini berdasarkan rekomendasi dari DKP, Dewan Kehormatan Perwira. Ingat loh, nyopot jenderal aktif itu nggak bisa sembarangan. Harus diputuskan oleh pangkat yang lebih tinggi. Dan keputusan itu diambil kasat saat itu Jenderal Subagio HS, Legend Susilo Bambang Yudhoyono, serta keputusan pemberhentian ditandatangani Panglima ABRI waktu itu Jenderal Wiranto. Dicopot berdasarkan penyelidikan kasus, diminta bertanggung jawab atas tindakan anak buah Prabowo. Waktu itu namanya Tim Mawar, pasukan khusus di Kopassus yang melakukan penculikan aktivis. Nah, para aktivis yang diculik itu masih banyak yang belum kembali sampai saat ini. Jangankan kembali, makamnya aja loh. Makamnya di mana saja nggak pernah ada yang menemukannya sampai sekarang. Keluarganya itu juga masih mencari-cari. Coba cek saja, di mana makam Yan Afri, Suyat, Petrus Bima Anugrah, Wiji Tukul dan beberapa nama lainnya. Di mana makam mereka? Tidak ditemukan. Ini jelas-jelas fakta, bagian catatan sejarah kelam Prabowo. Ini bukan soal memelihara dendam, ini juga bukan tentang tidak memaafkan pelaku. Ini juga bukan sekedar perkara mengingat-ingat sejarah kelam, melainkan orang yang bertanggung jawab diberikan jasa. Semua dari kita ngerti, yang nyulik ya bukan Prabowo, namun di TNI kan berlaku. Anak buah melakukan tindakan-tindakan pelanggaran, atasanlah yang harus bertanggung jawab. Kepala negara malah memberi contoh, memperlihatkan perilaku yang tidak ada kepantasan secara umum. Makanya, pemberian gelar Jenderal Kehormatan Prabowo beda dengan Jenderal Kehormatan yang didapat Pak BY, Pak AM Hendro Priyono, Pak Luhur Binsar Panjaitan, dan jenderal lainnya. Ini negara sebenarnya mau dijadikan apa? Sebuah hal-hal negatif malah dipertontonkan pada rakyat. Oke lah, jika quick count bahkan mungkin real count KPU nanti Prabowo Gibran menang Pilpres, silahkan saja. Ini loh, sejak awal bila urusan majunya Gibran dipersoalkan rakyat, penguasa kemudian membuat batas usia capres-cawapres diubah. Semua komisioner KPU dan hakim Mahkamah Konstitusi kena sanksi juga.
itu tak membuat perilaku tak pantas berhenti. Sekarang malah lagi-lagi dipertontonkan ke rakyat. Kepala negara kok mempertontonkan hal-hal yang tidak pantas, tidak memperhatikan moral. Tidakkah nilai-nilai etika jadi hal penting lagi di negara ini? Ingat loh, negara maju mau berhasil bila mengabaikan moral dan etika, kemajuan itu bakal sulit dicapai. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya.